Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahdatul Huria, perwakilan dari kelompok 11 dengan anggota Melia Alfrida Agreni dan Rosa Trianti, ingin mempresentasikan tentang budaya organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Budaya organisasi kuat versus lemah. Menurut Robbins 2003, budaya kuat mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan dan lebih langsung terkait dengan pengurangan tingkat keluar masuknya karyawan. Dalam budaya kuat, nilai inti organisasi dipegang secara mendalam dan dianut bersama secara meluas. Budaya kuat akan mempunyai pengaruh yang besar pada perilaku anggota-anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan dan intensitas akan menciptakan iklim internal atas pengendalian perilaku yang tinggi. Organisasi yang berbudaya lemah, nilai-nilai yang dianut tidak begitu kuat sehingga jati diri organisasi tidak begitu menonjol dan kemungkinan besar nilai-nilai yang dianut pun berubah setiap pergantian pimpinan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan yang baru. Karakteristik khas dari sebuah budaya perusahaan yang tidak sehat adalah memiliki ciri-ciri budaya kontraproduktif yang berdampak buruk pada iklim kerja dan kinerja. Budaya versus formalisasi. Formalisasi yang tinggi akan menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Suatu budaya akan mencapai tujuan akhir yang sama tanpa kebutuhan akan dokumentasi secara tertulis. Oleh karena itu, seharusnya kita memandang formalisasi dan budaya sebagai dua jalan yang berlainan ke tujuan yang sama. Makin kuat budaya suatu organisasi, makin kurang manajemen itu perlu memperhatikan pengembangan aturan dan pengaturan formal untuk memandu perilaku karyawan. Fungsi budaya. Budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi. 1. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas. Artinya budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. 2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi seseorang. 4. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perangkat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Akhirnya, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Budaya menciptakan iklim, persepsi yang tersebar dan yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hopkins 1971 yang menggunakan 1. Organization Climate Description Questionnaire. Terdapat 6 klasifikasi iklim organisasi. 2. Open climate yang menggambarkan tentang situasi di mana anggota organisasi merasa senang untuk bekerja, saling bekerja sama serta adanya keterbukaan. 3. Autonomous climate, yaitu situasi di mana adanya kebebasan, adanya peluang kreatif sehingga para anggota memiliki peluang untuk memuaskan kebutuhan mereka. 4. The control climate, yang ditandai adanya penekanan atas prestasi dalam mewujudkan kepuasan kebutuhan sosial setiap orang bekerja keras serta kurangnya hubungan antar sesama anggota. 5. The familiar climate, yaitu adanya rasa kesejawatan tinggi antara pimpinan dan anggota. 6. The paternal climate, yang dicirikan adanya pengontrolan pimpinan terhadap anggota. 7. The closed climate, yang ditandai suatu situasi rendahnya kepuasan dan prestasi tugas serta kebutuhan sosial para anggota. Pimpinan sangat tertutup terhadap para anggotanya. Dimensi budaya yang etis. Berbudaya organisasi tidak netral dalam orientasi etis mereka, bahkan ketika mereka tidak secara terbuka mengejar tujuan-tujuan etis dari waktu ke waktu. Iklim kerja yang beretika atau konsep yang tersebar mengenai perilaku yang benar dan salah di dalam tempat kerja yang berkembang sebagai bagian dari iklim organisasional. Iklim yang beretika mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya. Budaya sebagai suatu aset. Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya dan akan keanekaragaman budaya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa di mana masing-masing suku bangsa tersebut memiliki perbedaan dan keunikan baik dari segi daerah, adat istiadat, kebiasaan, dan berbagai hal lain yang memperkaya keanekaragaman dari budaya Indonesia itu sendiri.
Budaya sebagai sebuah kewajiban. Budaya dapat mendorong komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku pekerja, serta memberikan manfaat bagi organisasi. Budaya juga berharga bagi para pekerja karena menguraikan bagaimana hal-hal dilakukan dan mana yang penting. Menciptakan dan mempertahankan budaya. Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. 1. Para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. 2. Mereka menanamkan dan mensosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. 3. Perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan internalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Ketika organisasi telah berhasil, maka kepribadian dari para pendiri menjadi tertanam dalam budaya. Bagian yang penting dalam mempertahankan suatu budaya yakni 1. Pemilihan. Tujuan secara eksplisit dari proses pemilihan adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut para individu dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk bekerja dengan berhasil. 2. Manajemen puncak. Tindakan dari manajemen puncak juga memiliki dampak utama terhadap budaya organisasi. Melalui kata-kata dan perilaku, para senior eksekutif menetapkan norma-norma yang menyaring melalui organisasi Magenik. 3. Sosialisasi. Suatu proses yang menyesuaikan diri para pekerja terhadap budaya organisasi. Bagaimana para pekerja mempelajari budaya? 1. Cerita. Cerita beredar melalui banyak organisasi, mengaitkan saat ini dalam masa lalu dan melegitimasi praktik-praktik saat ini. Mereka umumnya meliputi naratif mengenai para pendiri organisasi, pelanggaran aturan, keberhasilan dari orang miskin menjadi kaya raya, penurunan dalam tenaga kerja, relokasi dari para pekerja, reaksi atas kesalahan pada masa lalu, dan penanggulangan organisasional. 2. Ritual merupakan urutan secara repetitif yang mengekspresikan dan menegakkan nilai luhur dari organisasi, yang mana tujuannya sangat penting, yang mana orang yang penting, serta yang mana yang dapat dihabiskan. 3. Simbol. Apa yang melekat pada para pekerja mengenai siapa yang penting, tingkat egalitarianisme, keinginan dari manajemen puncak, dan jenis perilaku yang sesuai. 4. Banyak organisasi dan sapi di dalamnya yang menggunakan bahasa untuk membantu para anggota untuk mengidentifikasi dengan budaya, membuktikan penerimaan mereka akan hal terbesar, dan membantu melestarikannya. Menciptakan budaya organisasi yang beretika. Prinsip-prinsip yang harus diikuti para manajer untuk menciptakan suatu budaya yang lebih beretika. 1. Menjadi panutan yang terlihat. Para pekerja akan melihat tindakan dari para manajemen puncak sebagai patokan atas perilaku yang layak. Kirimkan sebuah pesan yang positif. 2. Mengkomunikasikan ekspektasi yang beretika. Meminimalkan ketidakjelasan dengan membagikan kode etik organisasional yang menyatakan prinsip dasar organisasi dan aturan etika yang mana para pekerja harus mematuhinya. 3. Menyediakan pelatihan yang beretika. Mengadakan seminar, lokakarya, serta program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi, menjelaskan apakah praktik-praktik yang diperbolehkan, dan membahas mengenai dilema-dilema etis. 4. Pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Menilai para manajer mengenai bagaimana keputusan mereka yang diukur atas kode etik organisasi, meninjau sarana. Demikian pula dengan tujuan akhir memberikan imbalan yang tampak bagi mereka yang bertindak secara etis dan memberikan hukuman yang mencolok bagi mereka yang bertindak secara tidak etis. 5. Menyediakan mekanisme perlindungan. Menyediakan mekanisme secara formal sehingga para pekerja dapat membahas dilema-dilema etis dan melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa ketakutan ataupun teguran. Hal ini meliputi para penasihat yang beretika, ombudspeople, atau para pejabat yang beretika. Menciptakan budaya organisasi yang positif. 1. Membangun kekuatan pekerja. Meskipun budaya yang positif tidak mengabaikan permasalahan, hal ini menekankan untuk memperlihatkan kepada para pekerja bagaimana mereka dapat mengkapitalisasikan kekuatan mereka. Tidakkah lebih baik berada dalam budaya organisasi yang membantu Anda menemukan kekuatan Anda dan mempelajari bagaimana memperbanyak kekuatan tersebut. 2. Memberikan imbalan yang lebih sering daripada memberikan hukuman. Meskipun sebagian besar organisasi secara memasai menitik beratkan pada pemberian imbalan secara ekstrinsik seperti misalnya gaji dan promosi, mereka seringkali lupa dengan kekuatan dari pemberian yang sederhana dan murah seperti misalnya pujian. 3. Menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan. Tidak ada organisasi yang
akan memperoleh hasil terbaik dari para pekerja yang melihat mereka sendiri hanyalah sebagai roda pada mesin. Suatu budaya yang positif akan menghargai perbedaan di antara pekerjaan mereka. Pekerjaan dengan karir ini mendukung bukan hanya apa yang pekerja berikan kontribusi bagi efektivitas organisasional, tetapi bagaimana juga organisasi dapat membuat unggulan menghargai nilai yang membantu orang untuk bertumbuh. 4. Batasan dari budaya yang positif. Terdapat manfaat untuk menetapkan suatu budaya yang positif, tetapi sebuah organisasi juga perlu untuk menjadi objektif dan tidak mengejar titik selain efektivitas. Spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah menyadari bahwa orang-orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dalam konteks komunitas. Alasan-alasan terdapat meningkatkan ketertarikan pada spiritualitas suatu sikap. 1. Spiritualitas dapat mengimbangi tekanan dan stres dari kecepatan gejolak dalam kehidupan. 2. Agama yang diformalisasikan kadang tidak sesuai dengan beberapa orang dan mereka berlanjut untuk mencari jangkar untuk mengganti kurangnya keyakinan dan mengisi pertumbuhan perasaan akan kekosongan. 3. Tuntutan pekerjaan telah membuat tempat kerja menjadi dominan dalam kehidupan banyak orang, namun mereka terus-menerus menanyakan arti dari pekerjaan. 4. Orang ingin memadukan nilai kehidupan pribadinya dengan kehidupan profesionalnya. 5. Peningkatan jumlah orang yang menemukan bahwa pengerjaan terhadap harta yang berupa materi membuat mereka merasa tidak terpenuhi. Karakteristik dari organisasi yang spiritual. 1. Kebajikan. Nilai dalam organisasi yang spiritual memperlihatkan kebaikan kepada orang lain dan mempromosikan kebahagiaan bagi para pekerja dan para pemegang saham bagi organisasional lainnya. 2. Kesadaran akan tujuan yang kuat. Organisasi yang spiritual membangun budaya mereka di sekitar tujuan yang berarti, meskipun keuntungan penting hal tersebut bukanlah nilai utama dari organisasi. 3. Kepercayaan dan penghormatan. Organisasi yang spiritual dicirikan dengan rasa saling percaya, kejujuran dan keterbukaan. Para pekerja diperlakukan dengan penghargaan diri dan nilai yang konsisten dengan harga diri dan tiap-tiap individu. 4. Sifat berpandangan terbuka. Organisasi yang spiritual akan menilai pemikiran yang fleksibel dan kreativitas di antara para pekerja. Mencapai organisasi yang spiritual. Banyak organisasi telah meningkatkan ketertarikannya akan spiritualitas tetapi memiliki kesulitan dalam menempatkan prinsip-prinsipnya ke dalam praktik pelaksanaan. Beberapa tipe dari pelaksanaan dapat memfasilitasi suatu tempat kerja yang spiritual, termasuk mereka yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan. Para pemimpin dapat mendemonstrasikan nilai, tingkah laku, dan perilaku yang memicu motivasi secara intrinsik dan perasaan untuk dipanggil melalui tempat kerja. Dalam mendorong para pekerja untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan mereka memberikan kesadaran mengenai tujuan melalui pembangunan komunitas juga dapat membantu mencapai spiritualitas di tempat kerja. Seringkali hal ini dilakukan melalui bimbingan kelompok dan pengembangan organisasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11 tentang budaya organisasi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.